Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kainatania dari kelas A3 dengan NIM 240606150. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perpindahan kalor dan siklus air. Pengertian perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah berpindahnya kalor dari benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah yang terjadi secara alami. Macam-macam jenis perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perjalanan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi jika panas mengalir dari tempat dengan suhu tinggi ke tempat dengan suhu yang lebih rendah. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari: cangkir pelan-pelan akan terasa hangat bahkan panas jika diisi kopi atau teh panas. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan benda cair yang mengalir di sekitarnya melalui media penghantar cairan atau gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa medium perantara. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari adalah panas matahari yang sampai ke bumi dan bisa langsung kita rasakan tanpa adanya perantara. Pengertian siklus air. Siklus hidrologi atau siklus air yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini berlangsung selamanya. Sirkulasi air terjadi melalui beberapa proses, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, limpasan, dan konsumsi. Pengertian evaporasi. Evaporasi adalah fase penguapan dari permukaan bumi yang terjadi di danau, sungai, sawah, bendungan, dan laut. Kondensasi. Kondensasi juga disebut pengembunan, yang berarti konversi uap air kembali menjadi air. Pengertian presipitasi. Presipitasi disebut hujan dan tetesan air serta kristal salju jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Infiltrasi. Infiltrasi adalah proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air tanah. Infiltrasi dapat disebabkan karena gravitasi bumi. Cairan meresap ke dalam bumi. Setiap tanah memiliki daya serap yang berbeda. Infiltrasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu infiltrasi dangkal dan infiltrasi dalam. Infiltrasi dangkal terjadi pada lapisan akar tanah. Lapisan akar tanah adalah lapisan atas tanah yang penuh dengan akar tanaman. Infiltrasi dalam terjadi pada lapisan tanah di antara rongga batuan bawah tanah. Rongga batuan bawah tanah terisi oleh air sehingga membentuk cadangan air. Limpasan. Limpasan adalah proses di mana air mengalir di atas permukaan bumi. Arus dapat mengalir ke hulu melalui sungai, melalui danau atau telaga, rawa, hilir sungai, dan muara, lalu berakhir di laut. Konsumsi. Fase ini adalah keadaan di mana makhluk hidup baik manusia maupun hewan dan tumbuhan menggunakan air. Konsumsi manusia tidak hanya untuk minum saja, tetapi dikonsumsi sehubungan dengan aktivitas manusia seperti mencuci dan industri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.